Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berpuasa pada hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah puasa Ramadan merupakan ibadah yang istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah sehingga ia tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10-700 kali. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, hanya untukku puasa itu dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Nilai puasa di sisi Allah dengan demikian akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin ia berkualitas, maka semakin bernilai di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya hanya menahan rasa lapar dan rasa haus tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Saudara-saudaraku yang beriman, melakukan amal dengan optimal dan berusaha untuk mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Inilah mengapa Dr. Mustafa Al-Bugho dan Muhyiddin Mistu dalam Al-Wafi menjelaskan tentang hadis Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Beliau berdua mengatakan hadis ini merupakan dalil yang mewajibkan berlaku ihsan, yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang baik dengan maksimal. Maka begitupun dengan puasa, marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya agar menjadi puasa yang benar-benar berkualitas. Lalu, apa sajakah kriteria puasa yang berkualitas itu? 1. Ikhlas. Ikhwani fillah rahimakumullah. Inilah penentu awal puasa kita. Keikhlasan. Tidak hanya pada puasa, bahkan seluruh amal ditentukan pertama kali oleh standar ini. Jika seseorang melakukannya ikhlas karena Allah, maka amal itu berpeluang untuk diterima oleh Allah. Tetapi jika seseorang melakukannya karena selain Allah, maka amal itu tidak memiliki peluang sama sekali untuk bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu bergantung pada niatnya. 2. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa dengan mengisi waktu siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa rasa lapar dan rasa haus yang mereka derita. Salah satu hadis meriwayatkan, di antara sempurnanya Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ketiga, mempuasakan organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan terhadap sesuatu yang tercela dan dibenci syariat. Kedua, mempuasakan lidah dari menzolimi orang lain, berkata buruk, berkata kasar, berkata tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, dan lain sebagainya. Ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan hal-hal yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan, maka haram pula untuk didengarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyepadankan orang yang mencari pendengaran haram dengan orang yang memakan harta haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
laula yanhaumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlimul isma wa aklihimus sut labisa ma kanu yasnaun. Yang artinya, mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka untuk mengatakan perkataan bohong dan memakan harta haram. Sesungguhnya amat buruk yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 63. Keempat, mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kelima, mempuasakan kaki dari berjalan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti iri, dengki, kecintaan pada dunia, marah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mempuasakan pikiran dari bayangan-bayangan yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya syaitan. Keempat, dari kriteria puasa yang berkualitas adalah memperbanyak amal solih pada bulan Ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi kriteria puasa yang berkualitas ada 4. Ikhlas, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, mempuasakan organ tubuh, hati dan pikiran, dan memperbanyak amal solih. Demikianlah cara mewujudkan puasa yang berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa dengan seperti itu agar mendapatkan derajat takwa dan mendapatkan ampunannya serta dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.